Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma ya kathiran nawali wa ya da'iman wisali wa ya husnal fi'ali wa ya raziqal ibadi ala kulli halin wa ya badi'an bila mithalin wa ya baqi bila zawalin najjina minal kufri wa dhalali bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang itu saya. Yang muliakan Kanjeng Pangeran Gusti Pangeran dari Kota Waringin, yang muliakan Datu Mas Panji Satria Wangsa dari Kedatuan Penjaki, kami dari Lombok, kakanda raja dari Sulawesi, dan Tuan Rumah Niki ini Kanjeng Pangeran Panji Suryo Adi Kusumo. Yang muliakan juga ini dari Kasunanan Surakarta. Berikut para yang mulia yang hadir di tempat ini. Alhamdulillah. Saya memperkenalkan diri, nama saya Datu Anom lalu Muhammad Ali Sadikin dari Kedatuan Parwa, sudah ada di Lombok NTB, tepatnya di Lombok Timur. Nah, jadi sebutannya itu kedatuan karena dipimpin oleh seorang datu. Nah, bukan disebut sebagai kerajaan yang dipimpin oleh raja, tapi datu. Nah, datu ini itulah sebutan raja bagi kami di sana. Ya, alhamdulillah pada tahun 2017 marwah itu kami kembalikan lagi dengan musyawarah besar keluarga kami. Maka tahun 2017 ketika itu ditasbihkanlah saya untuk mengemban amanah dan membangkitkan hubungan kekeluargaan di jaringan Nusantara. Kenapa saya bilang jaringan Nusantara? Lombok ini pertemuan antara timur dan barat. Lombok adalah medan peperangan, yang lihat. Jadi pertemuan darah antara barat dan timur itu terjadi dari zaman Gajah Mada. Di data kami yang tertua ada namanya seorang pangeran namanya Sigar Pejalin, itu menikah dengan Putri Madura. Berikut lagi pernikahan dengan keraton-keraton di Madura itu terjalin sampai menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, yang bisa kami petik ada namanya Raden Mataram. Jadi Raden Mataram ini itu adalah pangerannya dari saya, leluhur dulu, ya. Nah, beliau beribu adalah keturunan perempuan dari Sunan Giri. Karena Sunan Giri ketika itu ada di Lombok waktu penyebaran agama Islam. Begitu juga sebelumnya di zaman Sunan Ampel itu beliau ada di Lombok juga, dan sunan-sunan yang lainnya termasuk Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar itu bertemu di Lombok semua. Saya kembali ke hubungan dengan Madura melalui Raden Mataram ini nanti melahirkan. Tadi sempat saya diskusi bahwa Madura ini dilahirkan dari rahim kami Lombok. Itu bisa kami pertanggungjawabkan dan bisa kami buktikan. Melalui Raden Mataram ini nanti akan punya putri itu yang menikah dengan salah satu raja yang ada di Keraton Madura ini. Yang Allah alam kami belum memastikan raja yang mana salah satunya. Tetapi itu bisa dibuktikan dengan adanya keraton Sasak di sini. Saksak sama di Lombok itu Saksak juga tulisannya ya dalam aksara. Tapi dalam penyebutan kami itu artinya Sasak. Begitu. Jadi ini menjadi bukti yang real sekali hubungan. Nah, di Madura ada namanya Trunojoyo yang mulia tadi sudah sampaikan. Nah, salah satu pangeran kami di sana namanya Trunajaya.
hanya perbedaan sebutan konsonan antara E dengan U. Begitu. Nah, selain di Madura, mohon maaf yang mulia, hubungan Lombok dengan Kesultanan Banjar itu antara tangan kiri dan tangan kanan. Nanti keturunan dari Sultan Banjar itu menikah dengan putri dari keraton saya, kedaton saya. Itu namanya Raden Surangse, atau biasa disebut kalau di Sumbawa disebut itu Raden Subangse. Beliau berayah Pangeran Mertasari, Raden Menggala, sampai ke Sultan Hidayatullah, Kesultanan Banjar. Kenapa ini perlu saya ceritakan? Karena Kota Waringin dengan Banjar setahu saya adalah satu. Yang mulia, seperti itu. Jadi hubungan Kota Waringin, Banjar dengan kedatuan yang ada di Lombok itu seperti tangan kanan dan tangan kiri. Nah, dari Raden Subangsa ini, Kesultanan Banjar ini yang menikah dengan putri dari kedatuan saya itu yang akan melahirkan Kesultanan di Sumbawa. Yang mulia Kakanda dari Kedatuan Kedaru sangat memahami. Bagaimana? Benar? Nah, jadi Kesultanan Sumbawa itu adalah percampuran terah antara Goa, Talo, Banjar, dan Lombok. Berikut juga nanti ke Kesultanan Bima ya. Jadi hubungan yang erat merajut Kakanda yang mulia Mas Panji Satriawangsa selalu membimbing kami yang muda-muda ini bahwa jalinan kekeluargaan kita ini adalah merajut Nusantara. Merajut ini seperti orang, kalau bahasa kami di Lombok itu nyengsek, membuat kain. Jadi ini harus dirajut agar terbentuk suatu keutuhan Nusantara ini. Yang mulia Sultan Gusti tadi sampaikan, tidak akan pernah ada Indonesia tanpa ada para raja-raja, tanpa ada penglingsir-penglingsir, tanpa ada sultan-sultan, tanpa ada sudan, tanpa ada datu dan raja yang ada di seluruh Indonesia ini. Karena atas dasar keinginan beliau, ini saya sedikit flashback. Mohon maaf, mungkin jika ada yang tidak setuju. Begitu 17 Agustus diproklamasikan oleh Yang Mulia Presiden pertama kita Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, begitu diproklamasikan, wilayahnya mana? Hanya menamakan bahwa ini Indonesia negara, tetapi tidak tahu wilayahnya mana. Hanya dibayang-bayangnya bahwa kita itu terbebas dari penjajahan Belanda. Tapi ketika itu bukan Belanda yang menjajah kita, kita merdeka dari Jepang. Nah, sehingga Yang Mulia Presiden Soekarno ketika itu bergerilya mengunjungi para raja, para sultan di setiap daerah. Untuk apa? Untuk merajut Nusantara yang dinamakan sebagai Republik Indonesia, sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tempat yang kita cintai saat ini, tempat kita lahir. Dalam perjalanannya, makin lama para raja, para sultan dilupakan oleh negeri ini. Keratonnya diambil. Buktinya mana? Di Bangkalan sendiri tinggal satu tanah keraton yang masih ada, yaitu di Keratuan Sambilanan. Yang lainnya mana? Keraton Sasak yang di sini sudah diambil sama pemerintah. Keraton Belambangan juga sudah diambil sama pemerintah. Ini di Madura, belum di tempat kami, belum di tempat yang mulia yang lainnya. Artinya di sini, kalau kita mau jujur, ada pengkhianatan oleh, kalau kita bicarakan oknum itu pribadi, sendiri-sendiri. Tetapi ini saking banyaknya, mengkhianati traktat daripada apa yang direncanakan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Ayo, kalau kita mau jujur, kita buka lagi lembaran sejarah. Bagaimana Kasunanan Surakarta, daerah istimewa Surakarta,
dikhianati oleh bangsanya sendiri, yang dibangun, yang disokong, yang tadinya adalah sama statusnya dengan daerah istimewa